Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni, prodi P4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis sebagai sumber ajaran agama, dalil fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang hadis sebagai sumber ajaran agama Islam. Muhammad SAW adalah nabi dan rasul terakhir. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi untuk menyampaikan ajaran Al-Qur'an kepada manusia dan memperoleh mandat untuk menjelaskan Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya. Banyak Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Muhammad SAW adalah rasul yang wajib. Adapun yang pertama yaitu surah Al-Imran ayat 31 sampai 32 yang menegaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat agar mereka mengikuti dan menaatinya. Adapun yang kedua yaitu ketaatan kepada Rasul menjadi syarat mutlak untuk disebut sebagai seseorang yang akan taat kepada Allah. Adapun yang ketiga yaitu Al-Quran memberi mandat kepada Rasulullah kepadamu, maka terimalah dia. Itu yang bagian ketiganya. Adapun fungsi terhadap Al-Quran, perintah taat kepada Allah dan Rasul ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Adapun yaitu hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan mendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian, yang demikian lebih utama bagimu, lebih baik. Banyak ulama yang mengulas fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Salah satu di antaranya adalah seorang ulama besar Al-Azhar Muhammad Ibrahim Al-Hafnawi. Ia mengulas dalam bukunya Dirasat Usul Hayafit Al-Sunnah Al-Nabawiyah bahwa sunnah atau hadis datang bersama Al-Quran atas 3 sisi, yaitu yang pertama, sunnah menjadi penguat terhadap hukum-hukum Al-Quran sejalan dengan baik secara
baik secara al-ijma maupun secara al-fatsil, maaf. em, persoalan persoalan ibadah ritual, misalnya hadis-hadis tentang sholat, wajib, puasa, zakat, dan haji. Adapun poin yang kedua yaitu sunnah menjadi penjelas terhadap hukum-hukum Al-Qur'an. Yang ketiga yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tampil memuat legislasi hukum didiamkan oleh Al-Qur'an. Misalnya, seseorang kakek datang menghadap kepada Nabi untuk memperoleh kejelasan bagian kewarisan yang bisa diperoleh. Ia mengira bahwa dirinya memperoleh bagian karena tidak ditemukannya Al-Qur'an ini. Di sini dijelaskan bahwa selain adanya fungsi hadis terhadap Al-Qur'an sebagaimana diutarakan di atas, masih ada tambahan lagi sebagai fungsi hadis terhadap Al-Qur'an, yaitu banyak naki kata yang diartikan dengan mengangkat atau menghapus pembatalan hukum syarat dengan hukum yang lain. Al-Qur'an dan hadis dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan. Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama, banyak yang memuat ajaran yang bersifat umum dan global, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 16 An-Nahl ayat 44, yaitu artinya dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang kamu turunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an bagi umat manusia agar Al-Qur'an ini dapat dipahami oleh manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menjelaskan kandungan, cara dan melaksanakan ajarannya kepada mereka melalui hadis-hadis. Oleh karena itu, fungsi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas bayan. Al-Qur'an itu bermacam-macam. Imam Malik bin Anas menyebutkan 5 macam fungsi, yaitu al-bayan, al-takrir, al-tafsir, al-tafshil, dan
Yang pertama itu bayan yang al-takrir. Bayan al-takrir disebutkan juga dapat dengan bayan-bayan al-takid dan bayan al-lisab. Yang dimaksud dengan bayan ini ialah ditetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua yaitu bayan al-tafsir. Yang dimaksud bayan al-tafsir ia adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Adapun yang ketiga, bayan al-tashri ialah bayan yang mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati di dalam Al-Qur'an. Itulah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, saya berterima kasih kepada Bapak yang telah memberikan tugas ini dan saya bisa mempelajarinya lebih detail lagi. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.